Sukala, jangan mencoba untuk menyamakan imanmu dengan iman Kristen. Bagaimanapun kita pasti berbeda, tidak akan pernah bersama. Kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Yesus mengajarkan kasih. Yesus tidak pernah ajarkan pengikutnya untuk menuntut darah. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia ajar kita hidup dalam kasih. Apabila kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pada kirinya pipi kirimu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itulah ajaran kekristenan. Kami ngomong ini bukan karena benci Bapak, kami mengasihi Bapak. Ajaran kami, Pak, jangankan melakukan pembunuhan fisik, Pak, hanya membenci saja itu sudah kategori membunuh, dan orang membunuh tidak bisa masuk surga seturut 1 Yohanes 3 ayat 15. Kami ini disuruh oleh Tuhan kami dalam Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kami harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kami sering dipersekusi, gereja disegel, ditutup dan lain sebagainya, tapi kami di dalam firman Allah Roma 12 ayat 19 kami disuruh tidak boleh membalas, pembalasan adalah hak Tuhan. Maka saya tidak tahu benar atau tidak ada orang yang tutup gereja tidak tiba-tiba mati. Nah itu Tuhan yang balas, kami tidak boleh balas. Kalla atau Pak JK, apa salah kami, Pak? Hah? Apa salah kami kepada Bapak sampai Bapak begitu bencinya kepada umat Kristen? Sampai Bapak sudah menista agama Kristen. Karena kami diajarkan untuk tidak pernah membunuh. Tapi kami orang Kristen diajarkan untuk kasih, Pak. Bukan seperti agama Islam yang Bapak Yusuf Kalla katakan boleh membunuh. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Pak JK, kami orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus kami untuk saling mengasihi. Kami menonton di bangsa ini, Pak. Gereja kami dibakar, gereja kami dibom. Bahkan sampai beribadah pun kami dibubarkan sampai dengan detik ini. Dan Bapak sendiri mengakui kan, Bapak memimpin pengerusakan 11 gereja. Iya, hal itu akan terjadi. Bakar gereja. Tapi tidak paling gereja bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja. Iya, tapi tidak begitu bakar begitu. Dia kan dilempar batu. Dirusak. Salah kami orang Kristen apa, Pak? Apa salah kami? Dan Pak JK, maaf, saya tidak percaya kepada Bapak mendamaikan perang agama di Ambon Poso pada tahun 2002 lalu. Karena menurut saya, kata-kata Bapak tidak bisa dipercaya. Ini contohnya nih. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari Wali Kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkena Jakarta tiba-tiba kecelakaan polisi bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Bapak benci Jokowi tapi mau jadi wakilnya. Malu, Pak, jilat ludah sendiri. Pak JK, ibadahlah yang benar. Karena yang saya tahu, Islam itu indah. Ingat Pak JK, manusia boleh berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang menjadi. Mari kita lihat apa kehendak Tuhan yang akan terjadi kepada Anda. Shalom. Saudara-saudara hormat Pak Yusuf Kalla, pernyataan Anda itu dapat menimbulkan kontroversi. Karena dalam sejarah kekristenan tidak pernah kita meyakini orang membunuh itu syahid atau masuk surga dapat pahala. Sama sekali nggak ada. Bahkan dalam Alkitab pun tidak ada tertulis ajaran semacam itu. Bahkan Alkitab mengatakan kalau engkau disakiti, balas dengan kebaikan. Engkau dibenci,
balas, bahkan doakan dia. Ditampar pipi kirimu, jangan balas, tapi balaslah dengan kebaikan. Jadi pernyataan Anda itu bukan ajaran Kristen. Anda hanya menyampaikan opini Anda sendiri. Itu tidak ada dalam Alkitab, tidak ada dalam sejarah kekristenan. Tidak ada mati syahid dalam konteks kekristenan. Kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya Ferdinand Huta Hayan, Managing Director Ferdinand Huta Hayan & Co, kantor hukum di Jakarta. Video ini adalah somasi terbuka untuk Saudara Muhammad Yusuf Kalla. Ceramah Saudara Yusuf Kalla yang menyinggung tentang Islam dan Kristen. Saya memaknai bahwa ceramah tersebut bisa menjadi pemantik atau menjadi provokasi untuk menjadi perselisihan antara umat Kristen dengan umat Islam. Saya juga menyatakan bahwa video tersebut masuk dalam delik penistaan agama terhadap agama Kristen, karena saudara menyatakan bagi orang Kristen membunuh agama yang lain itu adalah syahid. Pernyataan tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Maka saya meminta dan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila Saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis agama. Demikian saya sampaikan, saya Ferdinand Huta Hayan. Saya berharap sekali lagi Saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya minta maaf tidak menyebut nama Anda sebagai bapak tetapi sebagai saudara, karena ini adalah persoalan hukum dan kita semua setara di hadapan hukum. Kami berikan 3 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada seluruh umat beragama di negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Pak Ferdinand Huta Hayan. Dan menurut saya, umat Kristen, mari kita sama-sama memberikan dukungan kepada Pak Ferdinand. Apabila 3 kali 24 jam Pak Yusuf Kalla belum mau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, maka kita akan bergerak untuk melaporkan Pak Yusuf Kalla atas dasar penistaan terhadap agama Kristen. Pak JK, izin jujur Pak, Bapak sih tiba-tiba menyamakan ajaran, terus tiba-tiba sebut Kristen, bilang mati dan mematikan itu syahid. Semua berpikir seperti itu. Kristen juga jujur janggal Pak. Bapak saran saya kalau nggak tahu ajaran agama lain, khususnya Kristen, mending gak usah dibahas Pak. Udahlah Pak, Bapak diam aja menikmati masa tua, pundi-pundi uang yang sudah ada di kantong Bapak. Urusan agama, urusan tiktoker yang debat-debat agama di live aja Pak. Bapak gak usah dah ya. Izin. Pak Yusuf. Video ini entah asli atau tidak asli, AI atau asli, ini adalah video yang sangat provokatif, video yang tidak benar, jelas-jelas ini adalah fitnah yang sangat keji terhadap ajaran Kristen. Buat video ini, kalau ini asli, saya mau kasih tahu sama Pak JK bahwa kami tidak sama dengan pandangan Anda. Agama Anda, agama Anda, agama kami. Jangan samakan ajaran agama Anda dengan agama kami ya. Sangat bertentangan. Agama kami adalah agama cinta kasih, agama penuh damai, agama yang mengampuni, agama yang tidak balas jahat dengan jahat, agama yang mendoakan musuh. Jadi Bapak harus minta maaf karena video Bapak ini salah. Andai kata itu adalah Bapak terlalu mengerikan sekali di depan umum, Bapak menyuarakan ini dan viral, dan Bapak adalah seorang mantan pejabat negara, tidak etis, tidak tepat menyuarakan hal omong kosong seperti itu di pertemuan umum seperti itu Pak JK ya. Kalau ini hanya AI, orang yang AI ini harus dikejar, ditangkap karena ini berbahaya sekali. Tapi kalau ini asli, kami sarankan sebagai anak bangsa, tokoh agama,
saya pendeta Mel Atok dari NTT menyuarakan ini kepada Pak JK. Pak JK harus minta maaf, meluruskan. Pak JK tidak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen, maka Pak JK tidak boleh lancang bicara tentang agama kami, Pak, ya. Betul. Kami ngomong ini bukan karena benci Bapak, kami mengasihi Bapak. Ajaran kami, Pak, jangankan melakukan pembunuhan fisik, Pak, hanya membenci saja itu sudah kategori membunuh, dan orang membunuh tidak bisa masuk surga seturut 1 Yohanes 3 ayat 15. Kami ini disuruh oleh Tuhan kami dalam Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kami harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kami sering dipersekusi, gereja disegel, ditutup dan lain sebagainya, tapi kami di dalam firman Allah Roma 12 ayat 19, kami disuruh tidak boleh membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Maka saya tidak tahu benar atau tidak ada orang yang tutup gereja tidak tiba-tiba mati. Nah, itu Tuhan yang balas. Kami tidak boleh balas. Oleh karena itu kami harap Pak JK tolong minta maaf dulu kepada orang Kristen. Anda tidak pantas bicara pandangan yang Anda tidak kuasai, Anda tidak tahu dengan persis. Ya, kalau Anda bicara pandangan agama Anda seperti itu, yaitu agama Anda. Agama kami bertentangan, tidak pernah sama dengan ajaran yang Anda katakan dalam video ini. Begitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman, lihat video lengkapnya di channel YouTube saya. Oke, Pak Yusuf Kalla, Anda dengarkan ya, Anda sudah dikecam oleh pendeta. Ini adalah pendeta Protestan. Jadi sebagai tokoh publik, Anda pernah menjabat sebagai wakil presiden 2 kali. Harusnya Bapak malu dan segera akui kesalahan, sampaikan permintaan maaf secara terbuka sebelum nanti Bapak dilaporkan oleh umat Kristen yang akan memproses Anda terkait dengan kasus penistaan terhadap agama Kristen. Provokatif yang sangat Saya sahih. Kalau saya mati pun saya sahih. perkataan provokatif yang sangat berbahaya yang disampaikan Pak Yusuf Kalla di forum akademis. Seakan-akan kekristenan mengajarkan pembunuhan demi surga. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Yesus mengajarkan kasih. Yesus tidak pernah ajarkan pengikutnya untuk menuntut darah. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia ajar kita hidup dalam kasih. Apabila kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pada kirinya pipi kirimu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itulah ajaran kekristenan. Sehingga perkataan provokatif dari Pak Yusuf Kalla itu tidak menjadi pembenaran di ruang publik, apalagi di ruang akademis. Mari jangan pernah percaya lewat perkataan itu. Dan kalau kita mau belajar tentang kekristenan, belajarlah dari pengikut Yesus, bukan dari orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus atau orang-orang yang tidak pernah tertarik ikut Yesus. Saya berdoa perkataan ini, perkataan Pak Yusuf Kalla tidak menjadi pembenaran buat banyak orang, sehingga banyak orang berpikir kekristenan itu mengajarkan sebuah pembunuhan demi yang namanya surga. Kasih Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mantap ya, sudah ada beberapa pendeta yang kita dengarkan di sini yang menanggapi pernyataan dari Pak Yusuf Kalla. Semoga semakin banyak tokoh-tokoh agama Kristen yang terus memberikan suara menanggapi statement dari Pak Yusuf Kalla, agar Pak Yusuf Kalla ini segera untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, sehingga ucapannya itu jangan dianggap sebagai suatu pembenaran. Pak Tua ini agak lain ya. Pak Tua mohonlah ya, jangan sama-samakan. Kalau di Islam ada mati syahid ya silahkan di Islam. Kalau di Islam diinjak membunuh ya silahkan. Jangan sama-samakan dengan Kristen. Di Kristen tidak ada istilah mati syahid, itu tidak ada. Yang ada mati martir karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Itu ya Pak Tua. Jadi jangan sama-samakan, tidak ada istilah mati syahid ya. Kata firman, jika engkau menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu ya. Jika ada yang
menganiaya kamu, berdoalah kepada musuhmu yang menganiaya kamu. Itu hukum kasih ya. Hukum kasih-kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata firman. Jadi kita tidak ada istilah untuk mati sahih, itu tidak ada ya. Tidak ada diajarkan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pengajaran kami di Alkitab itu firman Tuhan, tidak ada istilah mati syahid ya. Jadi Pak Tua mohon jangan sama-samakan pengajaran Islam dan Kristen ya. Kalau tidak tahu mohonlah bertanya supaya tahu, sehingga Pak Tua kan mantan wakil presiden ya, pasti inilah cari tahu dulu lah referensi-referensi pengajaran Kristen baru kan. Akhirnya kan keliru, kesian ya. Begitu ya Pak Ketua, mohon maaf ini meluruskan saja Pak Tua ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Tua. Salam toleransi. Ya sebenarnya cukup menyedihkan sih ya buat gua pribadi, dan pasti untuk semua orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus mendengar kalimat dari Bapak bangsa ini sih. Kita sudah memaafkan, tapi kita memang memohon supaya perkataan Bapak Yusuf Kala yang kami hormati itu bisa ditarik, karena itu melukai apa yang sebenarnya Yesus Tuhan kami ajarkan kepada kami. Nah, berikut alasannya dengan singkat supaya paling tidak ada premis atau alasan dibalik kenapa keberatan itu kami sampaikan. Jangan di skip videonya, dengerin sampai habis dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, yang pertama adalah karena memang Pak Yusuf Kala itu menjelaskan tentang isu konflik yang terjadi karena ketidakadilan. Dan memang kita juga nggak bisa menutup mata akan sejarah kekristenan yang memang diwarnai oleh berbagai macam konflik, lalu kemudian terjadilah pertikaian. Abad pertama saja. Contoh yang paling gampang adalah ketika orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus. Dan kita tahu alasannya adalah pada saat itu orang Yahudi merasa Yesus sudah menganggap diri sebagai Tuhan. Dan itu menjadi alasan kemudian Yesus disalibkan. Dan bergerak kepada masa yang berikutnya, kita juga melihat misalnya inkuisisi. Orang-orang yang berbeda aliran, berbeda pandangan teologi kemudian harus menuai sebuah hukuman. Atau mungkin kita ngomong tentang gerakan reformasi. Kita juga nggak bisa membantah bahwa memang ada oknum sekali lagi yang atas nama ajaran kebenaran kemudian menghancurkan patung-patung di gereja-gereja Katolik pada saat itu. Dari semua kejadian itu kita bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Itu memberikan sebuah fondasi dasar bahwa masalah manusia itu bukan sekedar modifikasi perilaku, karena ini masalah hati. Karena masalah hati, ajaran apapun yang akan didengarkan oleh manusia berdosa, outputnya pasti akan buruk karena masalahnya adalah dosa. Itulah yang menjadi alasan kenapa kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini, karena sejak perjanjian lama para nabi sudah menjelaskan aku akan memberikan hati yang baru. Kenapa? Karena memang manusia setelah jatuh dalam dosa itu tidak punya kemampuan untuk melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan atas nama agama pun kita bisa berkonflik. Itu sudah jelas karena landasan dosa. Karena Yesus datang, dia mau menyelesaikan masalah utama manusia itu dosa, dia menebus dosa manusia, dia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan sengat maut. Disitulah menjadi jawaban sebenarnya bahwa kita ini percaya Yesus bukan untuk membela agama, bukan, tapi karena kita ingin menyatakan akan kasih justru. Karena pada waktu Yesus pun dipersekusi, diadili dengan semena-mena, bahkan disalibkan dengan tidak bertanggung jawab, dia pun tidak membalas, bahkan dia menyatakan untuk mengampuni orang yang melakukan sesuatu yang salah kepada dirinya. Karena semata-mata Yesus datang ke dalam dunia pun tidak mengajarkan sebuah agama. Dia menyatakan dirinya yang adalah jalan, dirinya adalah kebenaran, dirinya adalah kehidup. Di dalam dirinya lah kita menemukan apa itu arti kasih yang sejati. Maka Yesus pada waktu mengajarkan ampunilah mereka yang bersalah, ampunilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya, itu dinyatakan dilakukan dengan tindakan nyata. Ketika Yesus disalibkan, dia tidak melawan. Jadi ajaran fondasi Kristen itu sudah baku, sudah jelas, sudah ultimat, yaitu kita bukan dipanggil untuk bunuh orang lain lalu kemudian kita diterima oleh Tuhan di surga. Bukan. Kenapa? Karena fondasi dasarnya bukan apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Kita diterima oleh Tuhan itu bukan karena kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan, bukan. Jadi kalau mati syahid dengan definisi adalah diterima oleh Tuhan karena dia dianggap berjasa membela sebuah kebenaran keyakinan, maka di dalam kekristenan tidak pernah mengenal kamus itu, tidak pernah mengenal ajaran itu. Maka dengan premis ini, perkataan Bapak Yusuf Kala yang kami hormati itu sangat melukai hati kami. Kami di tengah-tengah dunia di Indonesia ini belajar untuk mengampuni orang yang melakukan ketidakadilan kepada kami. Kita berusaha berdoa buat orang-orang yang memusuhi kami. Kami belajar untuk memahami bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan, yang kami masih menaruh hati kami kepada pemerintah ini untuk menegakkan keadilan tengah-tengah dunia ini. Tapi kami tidak pernah diajarkan untuk mati syahid, membela kekristenan, diterima Tuhan, apalagi menewaskan, membunuh orang lain. Tidak pernah sama sekali. Salam
Toleransi buat kita semua. NKRI harga mati. Saya Joy Manik, saya pamit. Terima kasih Pak Joy Manik atas ceramahnya, atas penyampaiannya yang menurut saya semakin memperdalam iman kekristenan, ya. Pertama bagi teman-teman di sini yang pengikut Kristus. Jadi bagi teman-teman Kristen pengikut Kristus, saya mohon agar video ini disebarkan kepada teman-teman Kristen yang lain agar semakin memperdalam, semakin memperkuat iman kita. Semoga dengan pernyataan dari Pak Yusuf Kalla ini itu semakin membuat kita untuk bersukacita, bersyukur dan berterima kasih bahwa kita ditakdirkan menjadi orang Kristen untuk diajarkan, menyampaikan, meneladani sikap Yesus serta menerapkan cinta kasih dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ya. Jadi mohon agar ini disampaikan, disebarkan kepada saudara-saudara yang lain agar kita sama-sama memperdalam iman dan kepercayaan kekristenan kita. Video yang menampilkan Pak JK yang mengatakan bahwa antara orang Muslim dan orang-orang Kristen mempunyai pandangan yang sama, yaitu tentang mati syahid, di mana mereka dibenarkan atau dilegalkan untuk saling membunuh, dan mati syahid jaminannya surga, begitu kan? Pandangan beberapa orang-orang Kristen mengatakan itu tidak dibenarkan, itu tidak pokoknya nggak dibenarkan dalam agama. Gue melihat di tengah-tengah ini, gue melihat sebagai pandangan gue sebagai orang Katolik, apa yang dikatakan Pak JK adalah benar. Pak JK mengatakan itu berdasarkan analisis sejarah di masa lalu. Nih, kalau kalian baca di masa lalu, ketika perebutan kota Yerusalem, yaitu di perang salib, seorang pemimpin agama pada saat itu orang Katolik, orang Katolik sebelum dia pecah menjadi Kristen Protestan. Pada saat itu, seorang pemimpin agama Katolik mengatakan, kalau kalian mengangkat senjata dan ikut berperang dengan prajurit untuk memperebutkan kota Yerusalem dari kelompok orang-orang Muslim dan kalian mati, kalian jaminannya masuk surga. Gue yakin Pak JK pasti mengutip dari sejarah tersebut. Tetapi di zaman sekarang itu sudah tidak relevan. Itu terjadi di Eropa beberapa abad yang lalu, dan itu menjadi peristiwa kelam yang dikenang oleh orang-orang Katolik sebagai suatu masa-masa yang suram dalam berperang memperebutkan kota Yerusalem, di mana kota Yerusalem adalah kiblat dari 3 agama samawi, yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Di sini mungkin Pak JK itu dia tahu sejarahnya seperti itu, makanya dia berani ngomong seperti itu. Nah, ini perlu saya luruskan ya kepada Mas Christian. Kalau misalnya Anda mempelajari bahwa dalam sejarah ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia, dan manusia itu dari orang Kristen, maka tidak bisa dibenarkan bahwa ini ada kaitannya atau ada hubungannya dengan ajaran Kristen. Sama sekali tidak ada hubungannya. Itu sama seperti ini ya. Ada orang Islam, kemudian dia mencuri. Apakah kita lantas menuduhkan bahwa itu sesuai dengan ajaran agamanya? Kan tidak bisa kita voniskan seperti itu. Ajaran agamanya tidak mengajarkan seperti itu, tetapi manusianya yang melakukan dosa. Nah, sama seperti ajaran Kristiani. Kalau memang betul ada sejarah seperti itu, tidak bisa kita sangkut pautkan itu dengan ajaran Kristen. Tidak ada ajaran Kristen. Kalau ada yang memberikan perintah seperti itu adalah ulah manusia yang melakukan dosa, yang melakukan kejahatan. Tidak bisa kita menyangkut pautkan bahwa itu diajarkan dari kitab suci, itu diajarkan oleh doktrin agama Kristen. Tidak pernah ada ajaran yang seperti itu yang kita temukan baik dalam kitab suci maupun dalam perintah-perintah gereja. Gereja dengan tegas dalam perintah Allah, ya 10 perintah Allah sudah mengajarkan bahwa kita sesama manusia tidak boleh saling membunuh, karena itu termasuk dosa yang paling besar. Pernyataan Yusuf Kalla kali ini offside, menyatakan bahwa orang Kristen itu ketika membunuh orang di luar dari Kristen itu disebut syahid. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Bahkan dalam semua ajaran Yesus mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu, berdoalah bagi musuhmu, berlaku baiklah kepada orang yang berlaku jahat kepadamu. Bahkan Yesus, dia harus berkorban dan mati untuk manusia. Jadi pernyataan tidak benar dari Pak Yusuf Kalla ini sangat tidak alkitabiah, menyesatkan mengenai kekristenan. Alkitab jelas-jelas bahwa tidak pernah mengajarkan hal tersebut.
Jadi kalau kamu mau tahu kebenarannya, Aduh, sorry ya. seperti apa Jaringannya agak terganggu, maaf ya. yang disampaikan dan diajarkan oleh Yesus, jangan dengarkan orang yang tidak pernah mengenal Yesus. Jangan belajar dari orang yang tidak tahu tentang Yesus, bahkan orang-orang yang tidak pernah punya pengalaman dan pengetahuan tentang Yesus. Orang bicara tentang Yesus tanpa membaca, cuman dicuplik, cuman asal bicara dan cuman asal membuat pernyataan-pernyataan yang keliru. Itu orang-orang tidak pernah mengenal Yesus. Jadi mereka cuman bicara dari ketidaktahuan mereka. Jadi kalau mau belajar tentang Yesus, carilah orang-orang yang mengenal Yesus dengan baik. Yang terhormat Bapak Yusuf Kalla, ada apa dengan dirimu? Dalam sebuah video TikTok yang saya tonton, saya dengar ada ucapan yang menggelitik saya dari Pak Yusuf Kalla yang mengatakan Kristen juga demikian, maksudnya sama dengan Islam, bahwa membunuh orang Islam itu syahid, bahkan kalau dia mati pun itu syahid. Pak Yusuf Kalla yang terhormat, itu bukan ajaran Kristen. Bapak dapat dari mana itu? Ajaran Kristen yang paling utama adalah kasih, dan prinsip daripada kasih itu tidak melukai, tidak merugikan orang lain, tetapi berbuat baik bagi orang lain, sekalipun orang lain itu bahkan melakukan hal yang jahat kepada kita. Alkitab dengan jelas mengatakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, sedapat-dapatnya firman Tuhan mengatakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ajaran dari mana yang mengatakan bahwa orang Kristen kalau membunuh orang Islam itu syahid? Membunuh itu dosa. Kita tidak melegitimasi pembunuhan sekalipun orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Bahkan kalau toh harus membalas kejahatan orang, kita nggak membalas dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Itu ajaran Kristen, itu baru ajaran Alkitab. Pak Yusuf Kalla, Anda dapat dari mana ajaran itu? Apalagi ini Anda seorang tokoh yang dikenal banyak orang, janganlah sembarang bicara. Mungkin Bapak fasih, cerdas berbicara tentang agama Bapak, tetapi ketika berbicara tentang Kristen, tentu Bapak bukan orangnya. Dan terbukti dari ucapan Bapak mengatakan seperti yang viral itu salah total. Jadi tolong diralat demi kebaikan Bapak sendiri. Oke, kiranya Tuhan memberkati Pak Yusuf Kalla, berkati Indonesia. Keduanya, Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kalimat ini mungkin terdengar seperti upaya menyamakan atau menyeimbangkan, tetapi sebenarnya membuka suatu kenyataan betapa mudahnya manusia berbicara tentang hal rohani tanpa benar-benar memahami kebenarannya. Kita bisa mengucapkan sesuatu yang terdengar logis, tetapi ternyata bertentangan dengan iman itu sendiri. Kabar buruknya adalah hati manusia memang cenderung gelap dan menyesatkan. Kita bukan hanya berdosa dalam tindakan, tetapi juga dalam cara berpikir. Kita bisa membenarkan kekerasan, menyamakan yang salah dengan yang benar, atau membela sesuatu hanya karena emosi dan bukan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari ini terlihat seperti kita cepat menghakimi, mudah tersurut amarah, atau merasa tindakan keras bisa dibenarkan selama kita merasa di pihak yang benar. Namun ketika kita melihat kepada Yesus Kristus, kita menemukan gambaran yang sangat berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh demi dirinya. Sebaliknya, dia mengajarkan untuk mengasihi musuh, mendoakan mereka yang menganiaya, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Bahkan ketika dia disalibkan, dia tidak melawan, melainkan mengampuni. Ini menunjukkan bahwa jalan kekristenan bukan jalan kekerasan, melainkan jalan pengorbanan. Dalam ajaran kekristenan tidak ada konsep bahwa membunuh orang lain demi agama lalu mati itu dianggap suci atau mulia. Konsep martir dalam kekristenan sama sekali berbeda. Contohnya Stefanus waktu martir, yang mati dirajam bukan karena ia menyerang orang lain, tetapi karena ia tetap setia pada imannya. Bahkan dalam detik-detik terakhirnya ia berdoa agar orang-orang yang membunuhnya diampuni. Ini adalah gambaran nyata bahwa dalam kekristenan, kematian karena iman bukanlah hasil dari menyerang orang lain, tetapi kesetiaan kepada Tuhan di tengah penderitaan. Kabar baiknya adalah Injil menawarkan jalan yang berbeda. Kita yang berdosa dan penuh kecenderungan untuk membenarkan diri dan merasa sanggup mendapat keselamatan dengan usaha sendiri, tidak dibiarkan dalam keadaan itu. Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita, bangkit mengalahkan dosa. Keselamatan bukan diperoleh melalui tindak kekerasan atau kematian yang heroik menurut standar manusia, tetapi menurut kasih karunia Allah di tengah perjuangan iman kita. Shalom teman-teman. Izinkan saya untuk menanggapi pernyataan dari Yusuf Kalla. Bagi saya beliau ini adalah provokator yang mencoba merusak ya tatanan bangsa kita Indonesia. Dia mengatakan bahwa mati syahid itu punya pemikiran yang sama, yaitu Kristen dan Islam punya konsep yang sama. Tapi saya mau mengatakan bahwa tidak benar. Yusuf Kalla, jangan mencoba untuk menyamakan imanmu dengan iman Kristen. Bagaimanapun kita pasti berbeda, tidak akan pernah bersama. Ya, saya menanggapi begini bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan untuk setia sampai mati, ya, sampai kembali kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk mati demi keselamatannya, tidak. Tapi dia mati karena dia setia berpegang pada keyakinan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang Kristen tidak pernah diajarkan bahwa dengan kematian itu memperoleh pahala. Itu tidak ada dalam iman Kristen. Yang kedua adalah kematian bukanlah solusi dalam penyelesaian sebuah konflik. Dan yang ketiga, kematian bukan sarana untuk memperoleh keselamatan, ya. Simpanlah itu ajaran kamu, ya, di mana mati syahid di jalan Allah maka memperoleh pahala, itu ajaran kamu. Beda dengan ajaran iman Kristen. Ajaran iman Kristen itu berpusat kepada Yesus Kristus. Maka keselamatan orang Kristen itu bukan ditentukan dengan matinya, tetapi keselamatan adalah karena anugerah Allah. Itu saja. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Netizen yang budiman, kepada Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, Anda masih diberikan kesempatan oleh umat Kristen. Dalam beberapa waktu ke depan, Anda harus segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh umat Kristen atas kesalahan mulut Anda, atas pernyataan Anda yang keliru. Anda ini sudah pantas dan sudah bisa dikenakan pasal penistaan terhadap agama Kristen. Kita bandingkan dengan kasus Pak Ahok yang salah menafsirkan keseleo lidahnya tentang surat Al-Maidah. Itu didemo berjilid-jilid dan terakhir harus mendekam dalam penjara. Apalagi Pak Yusuf Kalla, ini fatal pernyataannya. Jadi Pak Yusuf Kalla, sebelum nanti Anda dilaporkan oleh umat Kristen, sebelum ini menjadi penyesalan seumur hidup bagi Anda, maka Anda harus segera menyampaikan permintaan maaf. Tenang saja Pak Yusuf Kalla, ya. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang baik. Kita diajarkan untuk saling mengasihi. Apabila kamu sudah menyampaikan permintaan maaf, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memproses Anda. Kita pasti akan mengampuni dan memberikan belas kasih untuk Anda. Karena seperti itulah hakikat ajaran Kristiani, bahwa hukum cinta kasih, saling mengasihi, sekalipun itu orang yang tidak menyukai kamu, orang yang membenci kamu, ataupun itu adalah musuh kamu. Tidak boleh balas dengan kebencian, tidak boleh balas dengan kekerasan. Balaslah dengan cinta, dengan kasih. Itu ajaran sejati, ajaran tertinggi dalam iman kami sebagai orang Kristiani. Jadi Pak Yusuf Kalla, kita tunggu, ya. Kita tunggu permintaan maaf dari Anda. Kalau Anda tidak paham, tidak mengerti, dan tidak tahu tentang ajaran Kristiani, sebaiknya Anda diam saja. Jangan mengeluarkan pernyataan yang aneh-aneh. Kalau mau mengetahui lebih banyak,
tentang ajaran Kristiani, maka izin ya Pak Yusuf Kalla, saya menyarankan kepada Pak JK dibaptis saja masuk Kristen, sehingga Pak JK nanti bisa mempunyai kesempatan yang luas untuk pergi gereja setiap hari Minggu. Nah, dari situ coba Pak JK cari tahu, adakah tidak pernyataan yang keluar, khotbah yang keluar dari mulut para pastor, para frater, uskup ataupun paus, di mana para pemuka agama Kristen ini mengajak saudara-saudari umat Kristiani untuk menghabisi, untuk saling membunuh, lalu kemudian menganggap itu sebagai mati syahid. Adakah tidak yang seperti itu? Saya yakin bukan 100% tapi 1.000.000%, ya 100.000.000% tidak ada ajaran yang seperti itu untuk saling menyakiti, saling membunuh satu sama lain. Kita diajarkan untuk mengasihi orang lain, berkorban untuk kemuliaan atau untuk kebaikan orang lain, untuk kebahagiaan orang lain, walaupun itu merugikan diri kita sendiri. Seperti itu ajarannya. Jadi tidak diajarkan untuk membunuh dan sebagainya. Itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Jadi Pak Yusuf Kalla, ini kesempatan emas bagi Anda untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh umat Kristen. Kalau tidak, maka kita umat Kristen akan melaporkan dan memproses Anda dengan pasal penistaan terhadap agama Kristen. Netizen yang budiman, kita dengarkan dulu pernyataan-pernyataan dari umat Kristen untuk Pak Yusuf Kalla berikut ini. Dengan segala hormat Pak Yusuf Kalla, pernyataan Anda itu dapat menimbulkan kontroversi. Karena dalam sejarah kekristenan